And it goes a little something like Halo, kenalin aku Pujo Fatmawati dari Prodi Ilmu Politik dengan NIM 072011333016. Nah, di sini aku membuat video untuk memenuhi tugas akhir pengantar antropologi kelas C1. Nah, untuk materi kali ini aku mengangkat judul tentang kajian antropologi dan kaitannya dengan ilmu-ilmu sosial. Jika kalian menonton video ini dan terbesit di pikiran kalian tentang apa sih antropologi itu, terus antropologi itu mempelajari tentang apa sih, dan apakah antropologi itu ada hubungannya dengan ilmu-ilmu sosial yang lain? Kalau kalian terbesit pemikiran seperti itu, kalian harus nonton video ini sampai akhir. Oke, let's get it. Oke, jadi sebelum ke materinya, kita harus tahu dulu nih pengertian dari antropologi sendiri. Jadi, antropologi itu berasal dari bahasa Yunani, yaitu anthropos dan logos. Anthropos berarti manusia dan logos berarti ilmu. Jadi, secara harfiah, antropologi adalah ilmu yang mempelajari tentang manusia. Sedangkan menurut Harsojo dalam bukunya Pengantar Antropologi tahun 1984, beliau mengatakan bahwa antropologi adalah ilmu yang mempelajari tentang manusia sebagai makhluk masyarakat. Di sini manusia dikatakan sebagai makhluk yang kompleks, yaitu mengkaji tentang fisiknya, emosinya, dan juga kebudayaannya. Nah, sekarang kita udah tahu nih tentang pengertian antropologi. Jadi, antropologi merupakan suatu bidang disiplin ilmu yang multidisipliner yang berupaya mengkaji manusia secara menyeluruh atau holistik. Secara awam, masyarakat maupun akademisi berpikiran bahwa fokus kajian antropologi adalah masyarakat yang primitif dan tertinggal, dan kebudayaannya jauh berbeda dengan masyarakat Eropa Barat. Namun, pandangan seperti ini tentu saja salah, karena kajian dari antropologi sendiri sudah jauh berkembang kepada masyarakat yang modern. Maka dari itu, antropologi dibedakan menjadi dua bagian besar, yaitu antropologi fisik dan antropologi budaya. Di sini, antropologi fisik berupaya mengkaji tentang unsur-unsur fisik manusia, dan yang kedua adalah antropologi budaya yang berusaha mengkaji tentang unsur sosial budaya manusia. Oke, sekarang mari kita bahas antara dua kajian besar antropologi tersebut. Yang pertama ada antropologi fisik atau yang biasa disebut antropologi ragawi. Adalah kajian antropologi yang mempelajari tentang manusia sebagai organisme biologis yang mencetak perkembangan manusia menurut evolusinya dan menyelidiki variasi biologis atau fisiknya, seperti kesamaan warna kulit, bentuk muka, indeks tengkorak, serta warna rambut dalam berbagai jenis atau spesies. Contoh dari antropologi fisik sendiri adalah seperti yang dikatakan dalam tulisan Darwin pada bukunya The Origin of Species. Menurut Darwin, asal-usul manusia mulanya adalah monyet. Darwin menganggap bahwa nenek moyang manusia berasal dari kera atau monyet karena memiliki berbagai kemiripan tertentu seperti bentuk tubuh, warna kulit, warna rambut, dan sebagainya. Dalam kajian antropologi fisik masih dibedakan lagi menjadi dua jenis ilmu di dalamnya seperti paleontologi dan semantologi. Nah, yang kedua ada antropologi budaya. Antropologi budaya adalah kajian antropologi yang mempelajari dan memfokuskan perhatiannya kepada kebudayaan manusia ataupun cara hidupnya melalui proses belajar atau biasa yang disebut bersosialisasi dalam bermasyarakat. Antropologi budaya berupaya mempelajari kebudayaan pada umumnya dan beragam kebudayaan dari berbagai bangsa di seluruh dunia. Ilmu ini mengaji bagaimana manusia mampu berkebudayaan dan mengembangkan kebudayaannya dari masa ke masa. Fokus yang dipelajari oleh ilmu ini adalah cara hidup manusia dalam memelihara dan mengubah lingkungannya. Dalam antropologi budaya, bagian ilmunya dibagi lagi menjadi tiga, yaitu antropologi prehistori, antropologi etnolinguistik, dan antropologi etnologi. Nah, kita udah
membahas tentang kajian dari ilmu antropologi. Sekarang saatnya kita membahas materi selanjutnya, yaitu tentang kaitan atau hubungan antropologi dengan ilmu-ilmu sosial. Sebelumnya, ilmu-ilmu sosial adalah ilmu yang mempelajari perilaku manusia dalam kehidupan bersama. Yang termasuk ke dalam ilmu-ilmu sosial sendiri adalah ilmu antropologi, ilmu politik, sosiologi, ekonomi, geografi, sejarah, psikologi sosial, dan ilmu hukum. Antropologi sebagai ilmu yang mengkaji manusia secara menyeluruh atau holistik menyebabkan antropologi membutuhkan bantuan dari ilmu-ilmu lain. Tetapi ilmu-ilmu lain juga diperlukan bantuan antropologi dalam mempelajari objek kajiannya. Dia masuk pada kaitan ilmu antropologi dengan ilmu politik. Ilmu politik merupakan bidang ilmu yang mengkaji gejala maupun fenomena sosial politik, sehingga nantinya mampu menerapkan teori-teori ilmu politik untuk menawarkan solusi dari permasalahan sosial politik. Dengan kajian ilmu politik, di sini ilmu antropologi sangat mempunyai kaitan yang erat dan pengaruh besar terhadap ilmu politik. Dengan mengkaji fenomena sosial politik, ilmu ekonomi bisa menerapkan kajian ilmu antropologi juga di dalamnya. Dengan penelitian politik yang dikaitkan dengan konsep-konsep kebudayaan dalam antropologi. Dalam perkembangannya, ilmu politik mulai semakin banyak menaruh perhatiannya terhadap berbagai fenomena budaya masyarakat yang terkait langsung dan tidak langsung, yang secara tidak sadar dalam perkembangannya ilmu politik telah berkaitan dengan ilmu antropologi. Secara nyata, hubungan kedua ilmu ini bisa dilihat di sebuah partai politik. Contohnya, jika ada suatu partai politik yang didirikan di Indonesia, mereka harus menyesuaikan nilai norma dan adat tradisi yang berkembang di Indonesia. Mereka tidak boleh mendirikan partai yang menyimpang dari latar belakang bangsa Indonesia sendiri. Contoh lainnya adalah dalam keanggotaan suatu partai politik di Indonesia pasti dipengaruhi oleh kondisi budaya masyarakatnya. Budaya masyarakat di Indonesia yang cenderung primordial sangat berpengaruh pada sistem budaya politik. Untuk itu, untuk lebih dapat memahami perilaku politik masyarakat di Indonesia, kita perlu belajar tentang kebudayaan masyarakat di Indonesia. Untuk keperluan tersebut, antropologi mempunyai peran dalam kaitannya dengan kajian ilmu politik karena mampu mengungkap kebudayaan suatu masyarakat yang akan menjadi tempat bagi perilaku politik. Yang kedua adalah kaitan ilmu antropologi dengan ilmu ekonomi. Ilmu ekonomi adalah ilmu yang fokus kajiannya mempelajari perilaku manusia dalam memilih dan menciptakan kemakmuran. Fokus kajian ilmu ekonomi menitik beratkan kepada permasalahan manusia yang tidak terbatas dengan alat pemuas kebutuhan yang jumlahnya terbatas. Dalam kajian ilmu ekonomi lebih didasarkan kepada fenomena ekonomi modern oleh pemikiran Barat atau yang biasa disebut Eropa. Kajian yang didasarkan kepada pemikiran Eropa tersebut kurang relevan jika diterapkan di Indonesia. Melihat Indonesia adalah negara yang masih sederhana dan cara pandang terhadap perekonomian berbeda dengan cara pandang Barat. Keragaman pada sistem ekonomi di Indonesia, contohnya pada sistem produksi yang bercocok tanam sebagai petani, nelayan, peternakan, juga mengakibatkan ketidakcocokan dengan pemikiran Barat. Dengan permasalahan itu, ilmu antropologi sangat besar pengaruhnya dan peranan antropologi sangat diharapkan untuk menyumbangkan pemikirannya dalam penyebatan pemikiran ekonomi modern yang berasal dari Barat dan pemikiran ekonomi lokal Indonesia. Karena dalam permasalahan ini, seorang ahli ekonomi tidak dapat mempergunakan dengan sempurna konsep-konsep ekonomi seperti konsep dan teori tentang kekuatan, proses dan hukum ekonomi, tanpa suatu pengetahuan tentang sistem kemasyarakatan, cara berpikir, pandangan, dan sikap kebudayaan ekonomi masyarakat. Nah, dalam hal ini, antropologi berperan untuk mengatasi masalah tersebut dengan menerapkan kajian dan teori konsepnya. Yang ketiga adalah keterkaitan antara ilmu antropologi dan ilmu geografi. Ilmu geografi adalah ilmu yang mempelajari tentang segala aktivitas manusia dan alam serta interaksi antar keduanya melalui perspektif ruang hingga terbentuk pola ruang tertentu.
Geografi selama ini bisa disebut juga ilmu bumi, karena dalam kajian ilmunya ingin memberi sedikit gambaran tentang bumi serta ciri-ciri dari segala bentuk kehidupan yang mendiami seluruh muka bumi. Nah, dari seluruh makhluk hidup yang meninggali bumi pasti ada berbagai macam keragaman di dalamnya. Seperti berbagai macam flora dan fauna, ada juga manusia yang beraneka ragam, yang dibedakan oleh sifat dan kebudayaannya. Oleh karena itu, antropologi adalah satu-satunya ilmu yang mampu menyelami masalah keanekaragaman manusia, maka sudah tentu ilmu geografi tidak bisa mengabaikan ilmu antropologi, karena di antara kedua ilmu ini saling terkait satu sama lain. Sebaliknya, ilmu antropologi juga sangat membutuhkan ilmu geografi, karena banyak masalah kebudayaan manusia yang mempunyai sangkut paut dengan kehidupan alam di sekitarnya. Nah, dari yang udah aku jelasin tadi tentang pengertian antropologi, kajian antropologi, dan hubungan antropologi dengan ilmu lain, bisa disimpulkan di sini bahwa ilmu antropologi adalah ilmu yang mengkaji tentang aspek manusia secara menyeluruh atau holistik. Secara umum, antropologi dibedakan ke dalam dua bidang kajian besar. Pertama adalah kajian yang mengaruh pada unsur fisik dari manusia yang disebut antropologi fisik atau antropologi ragawi. Kedua adalah kajian yang mengaruh pada unsur sosial dan budaya yang biasa disebut dengan antropologi budaya. Di dalam kajian antropologi fisik, masih dibedakan lagi menjadi dua bagian ilmu yang masuk ke dalamnya, yaitu paleontologi dan semantologi. Sedangkan dalam kajian antropologi budaya, dibagikan lagi ke dalam tiga ilmu yang masuk ke dalamnya, yaitu antropologi prehistori, etnolinguistik, atau antropologi linguistik, dan etnologi. Antropologi juga mempunyai keterkaitan atau hubungan dengan ilmu-ilmu sosial, seperti ilmu sosiologi, ilmu politik, ilmu ekonomi, sejarah, serta ilmu geografi. Dalam hubungannya, ilmu antropologi sangat dibutuhkan oleh ilmu-ilmu sosial tersebut. Begitupun sebaliknya, antropologi juga sangat membutuhkan ilmu-ilmu sosial tersebut. Nah, di sesi kali ini aku mau ngucapin kepada kalian semua yang udah mau nonton video ini dari awal dan hingga akhir. Semoga video yang aku paparkan ini bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan dari kalian semua dan bisa bermanfaat bagi kalian semua. Terima kasih, bye-bye.